Halo para pejuang, memasuki hari ke-39 belajar SNBT. Pada hari ini, Mister akan membahas suatu materi yang paling banyak kalian request. Mister, bahas tentang gradien, sejajar, persamaan garis lurus. Gitu ya. Dan kalau Mister baca-baca di beberapa sumber juga, ini menjadi salah satu materi prioritas yang keluar di SNBT. Yaitu materi persamaan garis lurus atau yang Mister singkat jadi PGL. Nah, sebelum memulai pembahasan hari ini, Mister juga mau mengingatkan bagi kalian yang membutuhkan tempat diskusi, saling tanya jawab, tukar-tukar soal latihan SNBT, silakan bergabung ke Discord ya, linknya ada di deskripsi. Tentu saja Discordnya gratis, tidak perlu berbayar untuk bergabung dengan Discord. Nah, sebelum kita memulai pembahasan hari ini, Mister juga mau mengingatkan, jangan lupa di akhir video ada latihan mandiri yang bisa kalian kerjakan lebih dulu. Mister ingin kalian belajar tuh efektif. Jadi di video berikutnya ketika Mister berikan video pembahasan latihan mandiri, kalian tidak perlu menonton videonya full, hanya tinggal mengecek jawabannya saja seperti biasa. Baru kalau ada yang susah, silakan dilihat atau ditonton pembahasan videonya. Oke? Yuk kita mulai membahas materi persamaan garis lurus. Ya, namanya juga persamaan garis lurus. Artinya suatu fungsi yang kalau digambarkan ke dalam bidang kartesius itu akan membentuk suatu garis lurus. Kalau dia melengkung membentuk kurva itu namanya persamaan kuadrat gitu kan. Ya, jadi kalau digambarkan si fungsi tersebut pasti akan membentuk suatu garis lurus. Nah, lanjut lagi ya. Maka bentuk fungsi persamaan garis lurus tadi adalah Y sama dengan MX plus C. Di mana M ini dikenal atau kita sebut dengan gradien kemiringan garis. Seberapakah miring suatu garis? Apakah miringnya segini, atau miringnya segini, atau miringnya segini, atau miringnya segini? Yaitu adalah ditunjukkan oleh gradiennya, kemiringan suatu garis. Dan C seperti biasa adalah konstanta. Jadi kalian ingat dulu nih, catat dulu sebentar, kalau persamaan garis lurus itu bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M dan C-nya tuh biasa berbentuk angka. Oke, udah catat? Kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, jadi yang pertama kali mau Mister ajarkan adalah bagaimana mencari suatu gradien atau kemiringan garis. Gimana caranya kita mencari si M tadi? Nah, untuk mencari M tergantung dari soalnya seperti apa. Misalnya yang pertama, kalau kita diketahui persamaannya, maka nilai gradien itu adalah Y sama dengan MX plus C, di mana nilai gradien itu adalah nilai dari M-nya. Jadi kalau misalnya Y sama dengan 2X plus 5 aja persamaan garisnya, maka gradiennya itu tinggal kita ambil angka yang di depan si X, yaitu 2 gradiennya, seperti itu. Nah, ini dipakai tadi sekali lagi pada waktu kita tahu atau diberitahu di soal persamaan garisnya. Contoh, Mister tunjukkan di slide berikutnya. Nah, kalian lihat nomor 1. Tentukan gradien dari persamaan 2X min Y sama dengan 2. Nah, di sini kan kita udah punya persamaannya kan. Tinggal menentukan gradiennya. Maka kuncinya adalah ubah dulu ke bentuk. Tadi apa bentuknya, masih ingat? Y sama dengan MX plus C, di mana gradien itu tadi adalah si M-nya. Maka untuk soal nomor 1, 2X min Y sama dengan 2, kita ubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Ini masih min Y. Supaya jadi Y, kita pindahin ke kanan. Negatif nanti berubah jadi positif. 2-nya artinya otomatis pindah ke sebelah kiri dong. Jadi Y sama dengan 2X plus 2 pindah ke kiri, jadi negatif, min 2. Atau Mister bisa tuliskan, tukar aja jadi Y sama dengan 2X min 2. Sama aja ya, cuman Mister tukar aja sedikit posisinya gitu. Nah, tadi gradien itu adalah angka yang ada di depan si X. Yaitu kalau kita lihat angka 2, maka nilai gradiennya M-nya adalah 2. Selesai. Nah, bagaimana dengan soal nomor 2? Kalian pause dulu videonya sebentar. Lalu kalian coba kerjakan di kertas. Kemudian kalau sudah, nanti kalian bisa lanjutkan lagi videonya. Mister tunggu 3 detik ya, silahkan di pause dulu. 1, 2, 3. Oke, yang lanjut video artinya udah selesai mengerjakan ya. Artinya kalau kita punya persamaan garis 3Y min 2X sama dengan 5, tadi kuncinya apa?
ubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Y-nya udah positif di kiri. Ya udah, artinya biarin. Yang kita pindah artinya X ini nih harus dipindahkan ke sebelah kanan. Negatif pindah ke kanan jadi positif. 2X plus 5. Nah, hati-hati. Kita pengen Y sama dengan. Sedangkan di sini masih 3Y. Belum sama. Maka kedua ruas kita bagi 3. Maka kalau ini 3 bagi 3, ya udah tersisa Y. Maka ini 2X tambah 5 dibagi 3. Nah, kalian jangan salah. Kalau kita punya 2X tambah 5 dibagi 3, itu tuh sama dengan Y sama dengan 2/3X ditambah 5/3. Jadi per 3 ini tuh punya si 2, juga punya si 5. Jadi masing-masing harus dikasih per 3. Jadi 2/3X tambah 5/3. Jangan salah. Maka sekarang bentuknya udah menjadi Y sama dengan MX plus C. Ya udah, artinya nilai M-nya adalah 2/3. Jadi nomor 2 M-nya adalah 2/3. Selesai. Paham ya? Ini adalah cara mencari gradien yang pertama. Seandainya diketahui suatu persamaannya. Nah, kita lanjut lagi kalau udah paham. Nah, sekarang bagaimana menentukan suatu gradien atau kemiringan garis? Ada syaratnya. Jika garisnya harus melewati titik 0,0. Jadi dia melewati titik pusat ini nih, 0,0. Dan diketahui satu titik. Ya misalnya X1, Y1. Terserah titiknya mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Yang penting kita punya satu titik. Dan garisnya harus melewati pusat koordinat, yaitu 0,0. Maka gradiennya M-nya adalah Y per X. Selesai. Jadi nilai gradiennya itu adalah nilai Y per X. Misal, contoh, kalau kita lihat di sini kan artinya nilai X-nya 2, Y-nya 2. Maka X1, Y1-nya adalah 2,2. Ya udah, artinya nilai gradiennya M-nya adalah Y-nya 2 dibagi X-nya 2 atau sama dengan 1. Jadi gradien untuk garis yang di sebelah kiri adalah 1. Selesai. Namun, biasanya nih, soal-soal yang melalui pusat koordinat itu jarang keluar. Karena nggak mungkin ada soal semudah itu gitu ya. Tinggal langsung dibagi Y per X, nggak mungkin. Yang sering keluar itu yang berikutnya nih. Nah, ini yang sering keluar. Jika diketahui dua titik, X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi dalam suatu garis, dikasih tahu koordinatnya ada dua titik nih, X1, Y1 dan X2, Y2. Ini yang lebih sering keluar biasanya pada umumnya. Di mana nilai gradiennya atau M-nya adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 kurangi X1. Nah, kalian jangan terlalu pusing sama 1, 2. Seandainya ini Mister ganti jadi X1, Y1, ini diganti jadi X2, Y2, ya nggak masalah. Jadi nggak akan salah juga, pasti benar. Yang penting, jangan ini X1, ini Y2, ini X2, ini jadi Y1. Nah, itu baru jadi salah nanti kalian ngitungnya. Yang penting konsisten. Kalau ini X1, temennya Y1. Kalau ini X2, temennya Y2. Dimana tadi nilai gradiennya Mister ulang, Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini Mister punya dua soal. Kita lihat yang pertama. Tentukan gradien dari garis pada gambar di bawah. Seandainya kita punya gambar koordinat gini, artinya kita tuh harus peka. Asik, peka, cina Mister gitu ya. Kita harus peka. Ada titik apa aja yang diketahui di soal. Nih, kalian lihat ini dan ini tuh adalah titik yang bisa kita ketahui koordinatnya. Di mana yang di sini itu adalah suatu titik koordinat 3,0. Jadi sumbu X-nya 3, Y-nya 0. Dan titik yang di sini adalah suatu titik koordinat 0,-4. Nah, jadi X-nya 0, Y-nya -4. Nah, tadi kan kita punya dua titik. Ada 3,0 dan 0,-4. Maka untuk mencari gradiennya tadi apa? Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Terserah. Kalau kalian misalnya ini X1 Y1 ya nggak apa-apa. Ini X2 Y2. Ataupun dibalik pun nggak masalah. Sehingga Y2-nya -4 dikurangi Y1-nya 0 dibagi X2-nya 0 dikurangi X1-nya adalah 3. Jadi, -4 kurangi 0 -4 dibagi 0 kurangi 3 -3. Hati-hati.
Maka min ketemu min jadi plus, jadi gradien dari garis ini adalah 4/3. Selesai. Bisa diberikan gambar persamaan garis dalam suatu koordinat. Bisa juga seperti soal nomor 2. Udah langsung dikasih tahu nih. Tentukan gradien dari garis yang dilalui oleh titik min 4,2 dan 3,5. Ya udah, ini langsung aja nih. Ini kalau ini X1 Y1, ini X2 Y2. Di mana M itu tadi Mister tulis lagi Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Tadi Y2-nya itu 5 dikurangi Y1-nya 2 dibagi X2-nya 3 dikurangi X1-nya min 4. Jadi min, hati-hati jangan ceroboh. Maka 5 kurangi 2, 3, min ketemu min jadi plus, 3 tambah 4 jadi 7. Maka gradien garis yang dilalui oleh titik min 4,2 dan 3,5 adalah 3/7. Selesai. Nah, jadi itulah 3 cara menentukan gradien. Diberitahu persamaannya. Yang kedua, diberikan satu titik tapi dia melewati 0,0 pusat koordinat. Jadi M-nya Y per X. Atau yang paling sering keluar sih Mister lihat kalau di soal-soal SNBT yang ketiga ini. Diberikan 2 titik yang melalui garis itu, persamaan garis itu. Bagaimana sampai sini? Sudah paham? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan dulu pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Supaya ke belakangnya nggak makin banyak yang makin bingung. Karena gradien ini cukup penting. Oke? Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang, kasusnya dibalik. Kalau tadi kalian punya persamaan garis, diminta mencari gradien, sekarang dibalik. Nanti dikasih tahu titiknya atau gradiennya, diminta bagaimana persamaannya. Jadi sekarang kita yang menentukan si garis ini tuh persamaannya apa nih? Y sama dengan apa gitu? 2X plus 5 kah? 3X min 1 kah? Nah itu sekarang kita mau tentuin. Nah Mister juga udah rangkum nih. Kalau kita punya nilai gradien M dan satu titik aja minimal X1 Y1. Maka kalau kita punya gradien dan satu titik, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Silahkan dicatat dulu kalau kalian rasa rumus ini penting. Nah, supaya makin paham, Mister berikan contoh soalnya di slide berikutnya. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Apakah persamaan garis yang melalui titik min 2, min 3 bergradien setengah? Artinya kan kita punya gradien nih, M setengah. Lalu kita juga punya satu titik yaitu X1, Y1 yaitu min 2, min 3. Ya udah, tadi Mister bilang apa pakai rumusnya? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, masukin angkanya. Y sama X-nya jangan diganti. Biarin aja dalam bentuk Y sama X. Yang diganti itu Y1, X1 dan M-nya yang kita punya. Maka jadinya Y dikurangi Y1-nya itu adalah min 3 sama dengan M-nya gradiennya setengah dikali X min X1-nya adalah min 2. Min 2, hati-hati. Maka min ketemu min jadi plus, Y plus 3 sama dengan setengah dalam kurung X min ketemu min jadi plus 2. Atau kalau kita rapihkan, setengahnya kita capit ke dalam menjadi Y plus 3 sama dengan setengah X ditambah setengah kali 2 jadi 1. Terakhir, kan kita pengen membuat persamaannya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Di sini masih ada Y plus 3. Maka Y sama dengan setengah X, 3-nya pindahin ke sebelah kanan. Positif berubah menjadi negatif, 1 dikurangi 3, min 2. Maka persamaan garis yang melalui titik min 2, min 3 dan bergradien setengah adalah Y sama dengan setengah X min 2. Selesai. Jadi yang penting kita tahu apa yang diketahui, lalu kita bisa masukin ke rumus yang kita punya. Itu sesimpel itu aja sebenarnya. Nah, tapi yang ini jarang keluar. Lebih sering keluar yang tipe berikutnya nih. Kita lihat bersama. Nah, sama seperti gradien, tadi kan kita bisa menentukan gradien dari 2 titik ya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, dari 2 titik juga, kita bisa menentukan suatu persamaan garis. Nah, ini emang rada ribet nih rumusnya nih. Rumusnya adalah Y min Y1
dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Kalau kalian udah sering berlatih sih, lama-lama rumusnya udah hafal sendiri kok. Gitu ya. Makanya Mister pengen nanti kalian banyak berlatih di bab ini nih. Mister udah nyiapin banyak soal, silakan kalian berlatih secara mandiri supaya nanti lama-lama rumusnya udah hafal sendiri. Oke? Nah, catat dulu sebentar. Kalau sudah dicatat, kita coba lihat soalnya. Gimana sih Mister menerapkan rumus ini nih yang panjang begini? Coba kita lihat bareng-bareng. Perhatikan grafik. Persamaan garis G adalah, nah kita diminta mencari apa sih persamaan garis G gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih. Ini dan ini tuh adalah dua hal penting. Dimana ini tuh artinya kita punya koordinat sebenarnya. Koordinat yang Mister titikin itu adalah 0,3. Dimana sumbu X-nya 0 dan sumbu Y-nya 3. Dan satu lagi yang di bawah sini nih. Ini koordinatnya adalah 2,0. Sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 0. Nah, dengan kata lain, kita punya dua titik. Kalau ini Mister misalkan X1, Y1, maka yang bawah ini adalah X2, Y2-nya. Atau bisa ditukar pun nggak masalah ya. Mister bilang yang atas jadi X2, Y2, yang bawah jadi X1, Y1 itu nggak ada masalah. Maka, untuk mencari persamaan garisnya, tadi rumusnya apa? Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, ya udah kita masukin Y dan X-nya jangan diganti, biarin aja. Yang kita ganti X1 Y1 dan X2 Y2-nya kita ganti semua. Maka Y, nah Y1-nya tadi 3 ya, min 3 dibagi Y2-nya 0 dikurangi Y1-nya 3 sama dengan X min X1-nya 0 dibagi X2-nya 2 dikurangi X1-nya 0. Maka coba kita rapihin dulu nih. Jadinya apa? Y min 3 dibagi 0 kurangi 3 jadi min 3 sama dengan X kurangi 0X, 2 kurangi 0, 2. Nah, biasa kalau udah begini Mister kali silang nih. Mister kali silang. Maka menjadi 2 dalam kurung Y min 3 sama dengan min 3X. Capit-capit 2Y min 6 sama dengan min 3X. Nah, kita ingat, selalu persamaan garis itu bentuknya Y sama dengan MX plus C. Ini belum Y sama dengan MX plus C, maka coba kita rapihin aja gitu ya. Jadinya minus 6-nya Mister pindahkan ke kanan dulu. Negatif pindah ke kanan jadi positif. 2Y min 3X tambah 6. Masih 2Y. Kita pengennya Y. Maka semua persamaannya kita bagi 2. Jadi Y sama dengan min 3 per 2X ditambah 6 bagi 2, 3. Sehingga persamaan untuk gambar garis lurus yang pada soal itu adalah Y sama dengan min 3 per 2X plus 3. Selesai. Nah, Mister punya satu alternatif lagi. Terserah nih kalau kalian merasa lebih nyaman pakai alternatif ini, silahkan ya. Jadi ini cara keduanya nih. Cara keduanya adalah kalian cari dulu nilai gradiennya, M-nya. Pakai rumus tadi Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Kalau kalian punya gradien, maka kalian bisa mencari persamaan garisnya dari Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y1, X1-nya pilih aja salah satu. Mau pakai yang 0,3 boleh, 2,0 boleh, sama aja. Tapi ya Mister rasa kalau kalian pakai cara ini tuh ya bekerjanya 2 kali kerja gitu ya. Harus cari gradien dulu, lalu harus masukin lagi ke persamaannya. Ya menurut Mister lebih efektif ya langsung sekali cara aja gitu ya, langsung dapat persamaannya. Tapi balik lagi, gimana kalian? Nyamannya kalian? Mister sih terserah gitu ya. Karena Mister itu cuma memberi opsi atau pilihan aja pada kalian. Oke? Kalau ada yang masih bingung bagaimana mencari persamaan garis, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, Mister mau mengingatkan, jangan tertukar antara mencari gradien, si M, dengan mencari persamaan. Itu dua hal yang berbeda ya. Gradien itu M-nya kemiringannya, persamaan itu Y sama dengan apa-apa X plus C gitu ya. Nah, terakhir, Mister mau mengajarkan tentang hubungan antara dua garis lurus. Berikutnya kita akan membahas hubungan antara dua garis lurus. Nah, yang pertama, dua garis lurus itu bisa dikatakan sejajar. Dia dikatakan sejajar seandainya gradien garis pertama nilainya sama dengan gradien garis kedua. Artinya kemiringan garis pertama sama kemiringan garis kedua itu sama. Gitu.
Nah, yang kedua, dua garis lurus itu bisa tegak lurus. Tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat, siku-siku tuh. Nah, di mana kalau dia tegak lurus, nilai M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi gradien garis pertama dikali gradien garis kedua itu harus sama dengan min 1. Nah, biar kalian lebih paham, kita coba dua soal terakhir tentang hubungan dua garis lurus. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang hubungan dua garis lurus, Mister juga mau mengajarkan ke kalian bagaimana menggambar persamaan garis. Tadi kita udah belajar tuh gimana cari gradien. Udah belajar gimana sih kita menentukan persamaan garisnya. Tapi percuma kalau kita punya persamaan garis, kalian nggak bisa menggambarkan grafiknya. Nah, ini gampang banget kok. Dengerin aja sebentar ya. Nah, maka untuk mencari gambar persamaan garis, yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari garis ini memotong sumbu X di mana. Jadi yang pertama kita cari dulu titik potong sumbu X. Kemudian kita cari juga garisnya memotong sumbu Y di mana. Yaitu Mister sebut sebagai titik potong sumbu Y. Nah, kalau kita sudah punya titik potong sumbu X dan sudah punya titik potong sumbu Y, maka nanti bisa kita tarik garis. Nah, maka garisnya tergambar. Nah, pertanyaannya bagus. Bagaimana kita mencari titik potong sumbu X, bagaimana mencari titik potong sumbu Y? Kalau yang udah belajar tentang persamaan kuadrat di video sebelumnya, pasti udah tahu ya. Titik potong sumbu X itu terjadi ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Substitusi Y-nya 0. Sedangkan titik potong sumbu Y itu terjadi kebalikannya pada waktu X-nya 0. Nah, contoh. Kita punya persamaan Y sama dengan 2/3X min 6. Yang mana gambar grafik yang tepat? Artinya, Mister cari dulu nih titik potong sumbu X itu pada waktu Y-nya 0. Jadi kita ganti nilai Y-nya jadi 0. Ini kan Y sama dengan, artinya Y-nya ganti jadi 0. 0 sama dengan 2/3X min 6. 6-nya pindah ke kiri jadi positif. 6 sama dengan 2/3X. Maka kita peroleh nilai X-nya adalah 6 kali 3 bagi 2. 18. 18 bagi 2, 9. Maka titik yang pertama adalah X-nya 9, Y-nya 0. 9,0. Simpen dulu. Nah, sekarang tinggal mencari titik potong sumbu Y-nya. Yaitu tadi ketika nilai X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2/3 X-nya ganti jadi 0. Kali 0 dikurangi 6. Maka kita peroleh Y sama dengan 2/3 kali 0 ya 0. Kurangi 6 min 6. Maka koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya min 6. 0, min 6. Ya udah. Sekarang tinggal lihat gambarnya. Mana gambar yang titik potong sumbu X-nya 9,0 dan titik potong sumbu Y-nya 0, min 6. Yaitu yang A, gitu kan? 9,0, 0, min 6. Selesai. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya nanti di soal-soal kalian diminta menentukan mana yang merupakan grafik dari suatu persamaan garis lurus, harus bisa ya. Cukup mudah kok mencarinya. Ini prinsipnya sama seperti membuat grafik fungsi kuadrat. Ya, dimana kalau kita mau cari titik potong sumbu X, Y-nya 0, titik potong sumbu Y, X-nya 0. Oke, paham ya? Terakhir, tadi Mister janji mau memberikan latihan soal tentang sejajar tegak lurus ya. Kita punya suatu persamaan garis. Persamaan garis ini melalui titik min 1,2. Dan dia tegak lurus terhadap garis 4Y sama dengan min 3X plus 5. Nah, Mister berikan dulu logikanya. Bagaimana logika mengerjakan soal seperti ini? Jadi misalnya gini, ini bukan gambar sebenarnya ya. Mister asal aja. Misal kita punya garis 1 nih. Ini garis 1. Di mana garis 1 itu misal nih ya, yang 4Y sama dengan min 3X plus 5. Nah, kita mau mencari suatu persamaan garis yang tegak lurus terhadap garis ke 1 tadi. Dengan catatan garisnya itu harus melewati titik min 1,2. Yaitu jadi berapa nih persamaan garis kedua ini? Pertanyaannya. Gitu logikanya. Maka untuk mencari persamaan garis kedua,
yang harus kita lakukan adalah kita akan membandingkan gradiennya. Atau dengan kata lain, kita cari gradien garis kedua dari garis pertama yang kita ketahui persamaannya. Maka kita coba dulu nih. Yang pertama kita cari dulu gradiennya nih. Gradien untuk garis kedua atau garis yang mau kita cari lah ya, Mister bilangnya. Dimana kalau kita punya 4Y sama dengan min 3X plus 5, gradiennya tadi diperoleh dari apa? Ubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Ini masih 4Y. Artinya Y sama dengan bagi 4 kedua ruas min 3/4X ditambah 5/4. Di mana gradiennya atau nilai M-nya adalah min 3/4. Ini adalah nilai gradien dari garis yang udah kita tahu. Nah, tadi kalau kita punya garis yang tegak lurus, artinya nilai gradien garis pertama dikali gradien garis kedua sama dengan min 1. Anggap aja tadi garis pertama tuh, min 3/4 dikali M2 sama dengan min 1. Maka kita peroleh gradien untuk garis keduanya adalah kali silang 4/3. Min ketemu min jadi plus. Simpen. Nah, sekarang bagaimana kita mencari persamaan garis yang melewati titik min 1,2? Tadi kan kita tahu dia melewati titik min 1,2 dan punya gradien sebesar 4/3. Tadi kita peroleh dari sini. Maka kita punya satu titik X1, Y1 dan gradien. Tadi ingat rumusnya apa? Betul. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Ya udah masukin gitu kan. Y min Y1-nya 2 sama dengan M-nya tadi 4/3 dikali X-nya biarin, kurangi X1-nya min 1. Maka Y min 2 sama dengan 4/3X. Min ketemu min jadi plus. 1 kali 4/3 ditambah 4/3. Dicapit ya 4/3-nya ke dalam. Ya udah, tinggal dirapiin kan. Ada min 2, min 2-nya pindahin ke kanan. Jadinya Y sama dengan 4/3X ditambah 4/3 ditambah 2. Atau kalau Mister hitung jadi Y sama dengan 4/3X. 4/3 tambah 2. 2-nya ubah jadi 6/3. 6/3 tambah 4/3 ditambah 10/3. Ya kalau nanti di jawabannya masih nggak ada, kalian kalikan 3 tuh supaya pecahannya hilang gitu ya. Tapi kalau udah ada ya udah gitu, biarin aja. Maka suatu persamaan garis yang melalui min 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 4Y sama dengan min 3X plus 5 adalah ya ini. Y sama dengan 4/3X ditambah 10/3. Selesai. Ya, jadi memang lumayan panjang ya materi tentang persamaan garis ini. Tapi mungkin panjang karena Mister banyak memberikan latihan-latihan supaya kalian terbayang gitu. Nah, review tentang persamaan garis lurus sudah selesai. Sekarang waktunya kalian berlatih soal secara mandiri. Nah, dari tadi sepertinya Mister sudah menampilkan latihan-latihan soal yang akan dibahas di video berikutnya. Tapi Mister kasih disclaimer dulu. Soal yang Mister tampilkan ini adalah soal bagian pertama. Yaitu Mister sebut sebagai soal-soal dasar yang harus dikuasai. Belum ke soal SNBT-nya nih. Karena kan soal SNBT pasti lebih kompleks lagi nih. Jadi sebelum Mister bahas soal SNBT, Mister pengen kalian lancar dulu nih mengerjakan soal-soal dasar yang harus dikuasai. Jadi ketika nanti ada soal SNBT yang tentang persamaan garis lurus, itu bisa lebih lancar lagi ngerjainnya karena udah paham banget dasar-dasarnya. Dan rumusnya nggak perlu dihafal kok. Nggak harus dihafalin gitu. Kalau mau nyari gradien, ini rumusnya, mau cari persamaan garis. Enggak, latihan aja yang sering. Coba kerjain soal Mister, lama-lama juga hafal sendiri rumusnya. Oke? Jadi jangan lupa dikerjakan latihan mandirinya. Kita bahas latihan mandirinya di video berikutnya. Akhir kata, Mister selalu mengucapkan selamat belajar para pejuang. Tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua, jangan lupa dikerjakan latihannya.